Salam dan bahagia, sahabat belajar yang luar biasa. Kembali saya ingin berbagi berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak, khususnya calon guru penggerak angkatan 4 sekarang sampai pada modul 1.2, yaitu sampai pada tahap ruang kolaborasi. Jadi nanti selama 2 hari sahabat belajar akan mengikuti tahap ruang kolaborasi yang difasilitasi oleh fasilitator secara sinkronus, sama seperti kegiatan pada modul 1.1, kegiatan pada modul 1.2 pada ruang kolaborasi. Kita akan masuk melalui link ruang kolaborasi, nilai-nilai peran dan guru penggerak, diskusi mandiri. Kita akan masuk di sini, kita akan melihat apa yang harus dilakukan oleh sahabat belajar. Di sini ada pengantarnya. Kemudian sahabat belajar nanti akan bekerja dalam kelompok kecil. Jadi nanti sahabat belajar akan dibagi dalam beberapa kelompok oleh fasilitator. Kemudian tugas masing-masing kelompok dalam pertemuan tatap maya adalah untuk mendiskusikan dan menghasilkan kesimpulan dalam bentuk PowerPoint atau poster. Jadi sahabat belajar nanti produk hasil diskusinya yang akan diunggah di dalam ruang kolaborasi itu adalah dalam bentuk PowerPoint atau poster. Apa yang didiskusikan? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak? Jadi di sini sahabat belajar sudah mengeksplorasi materi di dalam eksplorasi konsep berkaitan dengan peran dan nilai guru penggerak. Dan pada pertanyaan yang pertama ditanyakan bahwa berdasarkan pengalaman Anda, apa saja yang pernah Anda lakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak. Jadi tentunya sebelum mengetahui apa peran dan nilai-nilai guru penggerak, tanpa disadari sahabat belajar sudah melakukan itu ya sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak sebagai calon guru penggerak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Jadi ini adalah pertanyaan kedua. Sekali lagi, apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut. Ya, jadi 2 pertanyaan ini nanti akan didiskusikan di ruang kolaborasi pada sesi pertama atau hari pertama secara sinkronus tatap maya yang difasilitasi oleh fasilitator. Kemudian untuk itu sahabat belajar juga perlu melihat, mencermati rubrik yang nanti akan dipakai fasilitator di dalam menilai hasil ataupun presentasi dari hasil diskusi, yaitu melalui ini ya.
Jadi karya yang Anda buat akan dinilai berdasarkan rubrik. Silakan cermati rubrik penilaian berikut ya, sehingga nanti di dalam membuat desain ya dan sebagainya, sahabat belajar akan membuat seperti ini. Jadi ada 3 komponen, yaitu konten ya. Jadi nanti sahabat belajar bahwa presentasi kelompok mencakup 4-5 pengalaman yang pernah dilakukan sehubungan dengan peran dan nilai guru penggerak dengan detail. Ini yang indikator yang pertama. Yang kedua, konten mampu memunculkan minimal 2 strategi yang berbeda untuk penguatan tiap peran dan nilai. Ya, jadi ini 2 pertanyaan tadi, juga ada 2 rubrik atau 2 indikator yang harus dipenuhi. Itu dalam konten. Kemudian dalam penyampaian, ini nanti pada saat presentasi juga harus diperhatikan bahwa bahasa yang digunakan mudah dipahami, yaitu untuk indikator yang pertama. Yang kedua, teks singkat namun padat informasi. Kemudian jadi ini bisa dalam konteks untuk penyampaian presentasi maupun juga dalam konteks membuat desain ya, hasil karya dalam bentuk PowerPoint maupun juga dalam bentuk poster ya. Jadi bahasa yang digunakan mudah dipahami, kemudian teks singkat namun padat dengan informasi. Kemudian desain, baik itu mungkin yang dipilih PowerPoint ataupun poster, maka ada indikator pertama yang harus dipenuhi, menggunakan 2-3 warna dalam desain. Yang kedua atau B, menggunakan gambar yang berguna sebagai penyampai pesan. Silakan gambar ilustrasi atau apapun, sehingga kemudian dengan gambar itu maka desain poster maupun presentasi bisa bercerita ya kepada yang membaca maupun yang melihat poster tersebut. Ini tentang rubrik ya, dimana rubrik ini tentunya akan baik digunakan pada saat sahabat belajar membuat PowerPoint yang akan dipresentasikan atau poster yang akan dipresentasikan sekaligus yang akan diunggah. Oke, kemudian pada hari H, pada saat ruang kolaborasi, pada sesi diskusi atau kerja kelompok, nanti sahabat belajar akan masuk pada main room ya. Di sini kalau saya sudah buatkan beberapa link, baik itu main room di sini sama dengan di sini. Kemudian rencananya akan menjadi 3 kelompok, sehingga nanti kelompok pertama tetap di main room, kelompok kedua di room 2, kelompok ketiga di room 3 ya. Itu pada kerja kelompok pada ruang kolaborasi hari pertama. Jadi sekali lagi, produk yang dihasilkan sebagai sebuah kesimpulan diskusi adalah PowerPoint atau poster. Baik, kemudian berikutnya setelah hari pertama atau sesi pertama, sahabat belajar akan melanjutkan ruang kolaborasi sesi berikutnya atau sesi kedua. Apa itu? Adalah ruang kolaborasi presentasi ini. Ini jadi ruang kolaborasi nilai dan peran guru penggerak untuk presentasi. Maka kita akan klik link ini sehingga menuju pada halaman ini. Di sini hanya memberikan informasi bahwa sahabat belajar akan melakukan presentasi ya atas hasil kolaborasi yang sudah dilakukan
bersama dengan kelompok masing-masing. Kemudian sama, nanti sahabat belajar akan masuk pada room virtual yang sudah disediakan oleh fasilitator melalui enter the room ini. Di situ sahabat belajar akan melakukan presentasi atas apa yang disepakati di hasil pembicaraan dalam kerja atau diskusi kelompok. Di sana sahabat belajar akan diminta untuk membagi peran, ya. Ada yang menjadi presenter, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penulis, ada yang menjadi memberikan tanggapan atas umpan balik dari apa yang dipresentasikan. Jadi nanti sahabat belajar pada saat presentasi, maka CGP di luar kelompok itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun umpan balik. Saya akan coba sampaikan untuk presentasi yang nanti akan digunakan oleh fasilitator, ya. Ini adalah ruang kolaborasi. Sebentar saya akan melihatkan. Kemudian ruang kolaborasi ini ada 3 fase atau 3 kegiatan. Yang pertama adalah diskusi mandiri, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah presentasi. Kemudian yang ketiga adalah unggah tugas, ya. Jadi hasil diskusi dipresentasikan, kemudian dikomentari, diberi umpan balik, disempurnakan atau direvisi, diperbaiki, hasilnya akan diunggah pada menu unggah tugas, ya, di poin 12A52, ya. Kemudian ini saya kira saya akan sampaikan, ya, jadwalnya. Kalau di angkatan 4 tanggal 8 November hari Senin, ya. Jadi besok Senin. Kemudian ini tujuannya sama seperti yang ada di LMS. Kemudian ini agendanya, ini adalah sangat situasional sesuai dengan kondisi dan situasi dengan fasilitator masing-masing. Kemudian pembukaannya juga nanti menjadi menjadi prolog saja. Kemudian ini ada sedikit refleksi yang akan diberikan kepada sahabat belajar sebelum melakukan kerja kelompok atau diskusi kelompok, ya. Ini masuk pada kerja kelompok. Ini sama seperti yang tadi ada di LMS, ya, disampaikan lewat PowerPoint, ya. Ini pertanyaan yang harus didiskusikan. Kemudian ini adalah tahapan diskusi dan nanti dipresentasikan, dan rubriknya tadi juga sudah saya perlihatkan di LMS untuk diketahui supaya nanti di dalam bekerja akan mengacu pada rubrik tersebut sehingga akan membuahkan skor atau poin yang maksimal. Kemudian kesepakatan belajar tentunya ini perlu disepakati, ya, dan akan disampaikan dipandu oleh fasilitator. Kemudian ini pembagian kelompok, nanti sahabat belajar akan dibagi beberapa kelompok, ya. Ini saya akan bagi 3 kelompok. Kemudian ini masuk pada breakout room, ya, bisa saya sampaikan tadi. Kemudian ini refleksi sebelum penutup, ini penutup. Itu yang ruang kolaborasi diskusi kelompok, ya. Sekarang presentasi. Ini hari kedua, yaitu tanggal 9 November 2021. Karena kebetulan ini saya buat pada kegiatan CGP angkatan 4. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya masih sama, ya, bahwa
CGB dapat membuat kesimpulan ya berdasarkan pengalaman dan aksi yang bisa dilakukan untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak. Agendanya tergantung pada fasilitator masing-masing, tetapi agenda utamanya adalah presentasi hasil kerja kelompok. Ya, ini pengantarnya sama dengan yang ada di LMS. Kesepakatan bersama ini pun juga nanti akan dipandu oleh fasilitator. Kemudian aturan presentasi pun ini nanti juga akan diarahkan oleh fasilitator. Kemudian aturan umpan balik ini yang juga perlu dipahami dan perlu dilakukan oleh sahabat belajar. Nah, yang pertama, sahabat belajar mengawali umpan balik akan memberikan hal atau menjelaskan hal-hal yang baik dari hasil diskusi yang dipresentasikan. Yang kedua, sahabat belajar akan memberikan saran ya, yaitu hal-hal yang perlu ditambahkan atau mungkin dikurangi. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diklarifikasi, maka sahabat belajar juga bisa melakukan atau mengajukan pertanyaan klarifikasi. Ya, kemudian setelah kelompok yang memberikan tanggapan atau umpan balik, maka kelompok yang mempresentasikan akan menanggapi ya. Kemudian untuk itu ini masih rubrik karena diharapkan bahwa sahabat belajar akan bekerja atau melakukan aktivitas itu berdasarkan rubrik. Nah, ini pembagian peran ya. Jadi supaya nanti pada saat kegiatan presentasi berjalan dengan baik, maka perlu ada moderator. Kemudian ada yang tunjuk sebagai presenter, ada notulis, ada pengumpan balik, itu ada semua calon guru penggerak di luar yang presentasi. Kemudian nanti siapa yang memberikan tanggapan atas umpan balik yang diberikan oleh kelompok yang lain. Kemudian yang terakhir, tahap terakhir adalah sahabat belajar akan mengunggah tugas ya pada poin 12A52 ya. Jadi setelah dilakukan presentasi, mendapat saran masukan dari sahabat belajar lainnya atau kelompok lain, kemudian akan ditambahkan atau mungkin dikurangi, dan hasil finalnya nanti akan diunggah di menu unggah ini ya, ada di LMS, sehingga sekalipun itu hasil kelompok dan tentunya hasilnya sama, produknya sama dalam setiap kelompok, tetapi setiap CGB wajib mengunggah secara individu ya, karena itu nanti akan dinilai oleh fasilitator. Itu ya yang bisa saya bagikan, saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Dan silakan bisa di-share manakala ini bermanfaat bagi sahabat belajar lain. Kemudian silakan di-like atau silakan jika berkenan di-subscribe. Dan saya berkomitmen untuk terus berbagi, mendampingi calon guru penggerak melalui media YouTube ini. Untuk itu silakan klik tanda lonceng sehingga sahabat belajar akan terus mendapatkan informasi dari saya, yaitu channelnya adalah Suharto STMPD. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam hebat.